Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan yakin bahwa kliennya Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron yang selama ini dikaitkan dengan pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dengan alasan itu, kuasa hukum optimistis bisa menang di pra-peradilan yang akan diputus Hakim Tunggal Eman Sulaiman hari ini. Ya, untuk membahas hal tersebut bersama kita saat ini sudah tergabung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Halo, selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi. Ya, setelah berjalan ini sepekan begitu ya, seberapa optimistis Anda dan juga tim untuk dapat menang pada hari ini? Ya, kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan sangat optimis ya bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Jadi kami amati dari jalannya persidangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada prinsipnya pra-peradilan ini kan untuk menetapkan atau untuk memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka. Ya, itu yang paling penting. Karena dengan tersangkanya gugur, maka segala sesuatu ya yang melekat penahanan juga akhirnya kan tidak sah karena bukan tersangka lagi kan. Nah, penyidik Polda jawabannya ya menangkap atau menetapkan tersangka Peggy Setiawan ini tidak dilakukan pemanggilan, tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan dalih karena Peggy Setiawan sebagai DPO. Sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO pada tanggal 15 September 2016. Nah, itulah kemudian Polda Jawa Barat tidak perlu memanggil lagi, tidak perlu memeriksa lagi sebagai saksi. Karena di dalam aturannya, seseorang agar ditetapkan tersangka itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, dalam pertimbangannya halaman 98, selain harus memiliki dua alat bukti ya, yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP, juga saksinya yang bersangkutannya itu harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi. Nah, ini tidak dilakukan. Kenapa? Karena berdalih DPO. Oleh karena kita kupas dulu mengenai DPO. Polda Jawa Barat menetapkan DPO dalam jawaban pra-peradilan mereka itu pada tanggal 15 September 2016. Yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron saat itu 2016, ya 15 September. Nah, khusus Peggy alias Peron yang menurut Polda itu adalah Peggy Setiawan, oke kita bahas. Pada tanggal 15 September 2016 itu ditetapkan DPO itu masih berlaku peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 saat itu. Kalau sekarang udah nggak berlaku, udah ada Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Tapi saat itu masih berlaku. Dalam pasal 31 itu disebutkan bahwa yang namanya DPO di situ pada intinya harus memenuhi dua unsur. Bunyinya tersangka yang telah dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara, kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak jelas, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Berarti dua unsur dalam pasal 31 agar seseorang ditetapkan DPO adalah: satu, statusnya harus tersangka. Kedua, harus dipanggil ya 3 kali secara berturut-turut, secara patut, namun tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, sehingga ditetapkanlah DPO. Nah, dalam jawabannya, ketika ditetapkan DPO tanggal 15 September 2016, sejak kejadian 27 Agustus 2016 sampai 15 September 2016 ditetapkan DPO, penyidik dalam jawabannya dan dalam bukti-bukti suratnya tidak mampu membuktikan. Satu, setelah ditetapkan tersangka 3 orang tersebut, termasuk Peggy Setiawan, khusus Peggy Setiawan ya. Kemudian yang kedua, tidak mampu menunjukkan surat panggilan 3 kali berturut-turut sebelum tanggal 15 September 2016, sebelum ditetapkan DPO. Sehingga dengan demikian, kami mengamati dari fakta-fakta persidangan, penetapan DPO terhadap Peggy Setiawan itu adalah cacat hukum atau batal demi hukum. Sehingga Peggy Setiawan bukanlah DPO. Lalu bagaimana kalau Peggy Setiawan bukan DPO? Harusnya penyidik melakukan penyelidikan ulang sejak awal. Kenapa? Karena ya penyidik ini tidak yakin Peggy Setiawan ini adalah pelakunya. Padahal dia sudah pernah menyita motor saat itu kan. 3 hari setelah kejadian. Sudah menyita kartu keluarga waktu itu.
Tapi kenapa kemudian dalam DPO-nya juga tidak dilakukan pemanggilan dulu sebelum ditetapkan DPO? Karena Peggy Setiawan bukan DPO, harusnya dilakukan penyidikan. Nah, ini tidak. Nah, Peggy Setiawan baru ditetapkan tersangka pada tanggal 21 Mei 2024. Baik. Kemudian 21 Mei 2024 juga ya, itu kemudian langsung ditangkap. Ya, Nah, Pak Tony. pada tanggal 1 Mei 2024 tidak pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi. Sidik dulu, langsung ditangkap, tersangka, kemudian ditangkap. Nah, ini melanggar ketentuan yang diatur di dalam halaman 98 ya, di mana harus ada dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, kemudian diperiksa sebagai saksi. Pak Tony, tidak dilakukan. Baik Pak Tony, dan dari hal yang Anda jabarkan tadi artinya itu dianggap oleh kuasa hukum menjadi hal-hal yang tidak bisa memberatkan Peggy ditetapkan sebagai tersangka, atau ada hal lain begitu yang dianggap tidak mendasar dari bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh Polda Jawa Barat yang bisa disampaikan oleh kuasa hukum? Ya, jadi penetapan DPO-nya catat prosedur, kemudian penetapan tersangkanya juga cacat prosedur, tidak sesuai prosedur. Sehingga kami meyakini selain tadi salah tangkap, bukan orangnya karena DPO-nya juga berbeda. Nah, kita balik, DPO-nya juga cacat prosedur, tidak sesuai prosedur kan tadi. Penetapan tersangkanya juga tidak memeriksa sebagai saksi terlebih dahulu. Ini pasti cacat prosedur. Ini pernah terjadi ya waktu pra peradilan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu mau jadi Kapolri ya, tiba-tiba dia tetapkan tersangka tanpa ia diperiksa dulu sebagai saksi. Hal itulah kemudian Pak Budi Gunawan mengajukan pra dan menang. Pertimbangannya itu karena tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Sama ini Peggy juga. Nah, Pak Budi Gunawan dikabulkan, Peggy juga pasti dikabulkan ini. Oleh karenanya kami optimis ya, permohonan pra peradilan terhadap Peggy Setiawan ini pasti dikabulkan. Itu keyakinan kami. Baik, tetap konsisten begitu ya, tim kuasa hukum optimis bahwa Peggy ini tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, terima kasih Pak Tony RM untuk waktunya bergabung bersama kami. Gitu. Baik.